Satu kepercayaan adalah seperti sesuatu yang buta, terkesan remeh namun mengandung makna teramat dalam. Sekali kepercayaan itu membuka mata, maka dia telah tak akan lagi mengenal kata maaf atau pula pengecualian untuk mencari-cari alasan bagi pembenaran. Dan ketika satu kepercayaan tercederai oleh kebohongan, selamanya dia tak akan pernah menjadi pulih seperti sedia kala. Ibarat selembar kertas utuh, namun harus kusut teremas, maka untuk direntang lagi serapi apapun, dia tak lebih hanya akan menjadi selembar kertas kumal. Berhati-hatilah dalam memegang kepercayaan. Sekali itu hilang, akan lebih berat daripada hanya kehilangan seseorang. Kebohongan yang kau lakukan tidak akan membuatmu menangis, namun si pemberi kepercayaan akan sangat menyesal untuk telah pernah memberimu kesempatan. Hal-hal yang akan sangat mematahkan hati apabila engkau berlaku bijaksana pada orang lain, namun kebijaksanaan yang kau lakukan dari cara-cara di dalam engkau memperlakukannya, justru itu dijadikan kesempatan oleh seseorang untuk berbuat lebih, hingga bahkan mencelakakan dirimu sendiri. Tidak jarang apa yang menjadi sikap dari orang-orang terkadang di luar nalar dari yang pernah kau pikirkan sebelumnya. Sebab setiap tindakan yang kau lakukan adalah merupakan suatu kebiasaan bagi dirimu sendiri, dan bukan merupakan kebiasaan bagi sebagian orang yang lain. Maka jika pada suatu saat engkau memperlakukan sebagian yang lain sebagaimana kamu menganggap dirimu sendiri, maka bersiap-siaplah untuk selalu menelan kekecewaan. Kau boleh peduli pada penderitaan orang lain, namun tetaplah dengan kepedulian lebih terhadap dirimu sendiri. Sebab tak jarang suatu kebaikan yang dilakukan justru akan menjadi bumerang bagimu. Itulah sebagian dari sifat dunia. Untuk itu, bersyukurlah bila engkau bukan merupakan bagian dari salah satu di antaranya. Satu kenikmatan yang tak terbayangkan hanyalah apabila seseorang mampu berdamai dengan dirinya sendiri. Tak peduli sebagaimanapun peliknya kejadian dari luar dirinya, mau itu menyenangkan, merugikan, atau bahkan akan menyakitkan, semua itu akan teredam dengan sendirinya di dalam dasar hati yang tulus penuh keikhlasan. Semuanya hanya laksana bermacam benda yang dilempar ke dalam luasnya satu telaga. Itu akan menimbulkan riak air dalam sekejap, hingga pada waktu tak berselang lama, sang telaga akan kembali tenang seperti sedia kala, seakan tak pernah terjadi apa-apa. Beruntunglah seseorang yang dikaruniai watak dengan memiliki nilai-nilai murni dari tulus dan keikhlasan pada diri, pikiran, hati dan jiwanya. Niscaya dia akan selalu terbebas dari segala macam prahara rumit yang akan selalu membelit diri lahir batinnya. Dan itulah esensi dari makna kata berdamai dengan dirimu sendiri. Kekuatan karakter dari diri seseorang tidaklah dilihat dari sekukuh apa dia dalam mempertahankan pendapat yang dikemukakannya untuk kemudian dipatahkan oleh orang lain. Hanya ketika engkau mendengar kata-kata buruk menyakitkan yang ditujukan padamu dengan cara-cara kasar, namun pada saat itu kamu masih bisa tersenyum untuk tidak membalas dengan satu perlakuan yang sama, sedangkan engkau merasakan dalam hatimu begitu teriris sembilu. Yang ada dalam hati dan pikiranmu bukanlah amarah yang hanya akan menciptakan dendam membara, namun semangat dan kepercayaan tinggi guna memotivasi diri untuk membuktikan bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar dengan apa yang telah mereka perbuat padamu hari ini. Hingga tiba pada suatu hari nanti, mereka hanya akan mampu ternganga dan menyesal akan apa yang telah mereka lakukan padamu, dengan tidak hanya ingin meminta maaf, namun juga meminta untuk menjadi bagian dari para pendukung setiamu.
Pada hal-hal normal dan wajar, tidak akan ada keterpaksaan untuk saling terhubung antara satu dengan yang lain. Semua berjalan apa adanya, bergerak bagai air mengalir, mengisi setiap kekosongan pada apa yang lebih rendah. Dan apabila seseorang tidak mampu melihat nilai keberadaanmu ketika engkau ada di tengah-tengah mereka, jangan pernah memaksakan diri untuk meyakinkannya, sebab engkau hanya akan membuang waktu dan tenagamu untuk hal yang sia-sia. Seseorang yang memang menyukaimu dari dalam dasar hatinya, dia akan berusaha menutup kekuranganmu dengan suatu hal bermanfaat bagimu, dan akan menyempurnakan setiap apa yang menjadi kelebihanmu untuk menjadikan itu sebagai suatu hal yang lebih bermakna. Namun ketika pada dasarnya seseorang memang tak mengharapkan keberadaanmu, kebenaran apapun yang kau lakukan akan tetap menjadi sebuah kekeliruan di dalam pandangannya. Maka jangan pernah menggadaikan harga diri untuk hal-hal yang tak berguna. Berdiri bagi dirimu sendiri tidak harus selalu akan mengundang perdebatan, karena itu adalah hakmu untuk engkau menentukan kemana langkahmu akan kau bawa. Berbagi perasaan tidaklah harus menjadikanmu bersikap terlalu sensitif akan banyak keluhan yang diungkapkan, sebab tanpa menumpahkan segala apa yang dirasa, itu hanyalah sekedar mengobrol namanya. Jika seseorang enggan untuk menghargai apa yang kamu rasakan, yang kau butuhkan, dan apa yang menjadi batasan-batasan dari dirimu, itu bukanlah menjadi masalahmu. Itu adalah masalah mereka. Kamu berhak menentukan siapa-siapa saja orang yang boleh menjadi bagian dari kehidupanmu, menjadi sahabatmu, atau hanya sekedar menjadi teman biasa yang tidak lebih dari itu. Dan siapa saja yang harus kau jauhi, karena bila tidak, itu hanya akan mengakibatkan kesulitan, bahkan prahara bagi kelangsungan hari-harimu. Sebab engkaulah yang harus menjaga kenyamanan dan ketenteraman atas dirimu sendiri, bukan siapapun dari orang lain. Tanggung jawab hidupmu adalah kamu sendiri yang harus memikulnya, sedangkan orang lain hanya akan sekedar memanfaatkan keberhasilan yang telah kau raih pada akhirnya. Dan percayalah, itu dilakukan dengan alasan untuk mendukungmu, padahal pada kenyataannya itu tak lebih hanya untuk kepentingan dan demi keuntungan bagi diri mereka sendiri. Sikap bodoh terparah dari yang pernah dimiliki seseorang adalah ketika dia mengetahui tentang suatu kebenaran, sedangkan dia melihat itu sebagai satu kebenaran, namun masih lebih mempercayai suatu kebohongan, hanya karena dia telah terlanjur terbiasa dengan kebohongan yang telah diwarisinya hingga menjadi budaya turun-temurun. Tak peduli hati nuraninya acap kali melakukan pemberontakan pada dirinya sendiri, namun dia tetap mengacuhkannya hanya karena satu alasan: dia menghormati apa yang telah ditinggalkan oleh para leluhurnya. Sungguh merugilah orang yang dikaruniai pikiran dan akal sehat guna mampu mencerna segala macam persoalan untuk mendudukkannya pada posisi yang sebagaimana mestinya, tetapi dia tak mau menggunakannya untuk dapat membenahi kesalahan dari suatu kebodohan berjamaah, yang hingga pada akhirnya seumur hidupnya dia tetap terperosok pada satu kubangan yang sama dengan tanpa mampu berubah. Kendati pun dia sadar dan tahu bahwa dirinya hanya bertahan pada hal-hal yang dia sendiri lebih dari sekedar tak mengerti. Kamu akan menjadi teramat konyol dan sangat naif apabila suatu waktu engkau membiarkan seseorang menaruh hal-hal beresiko pada kedua telingamu guna meracuni apa yang telah menjadi kesetiaanmu pada seseorang yang telah dengan tulus ikhlas membela dan bersikap jujur terbuka padamu. Akar permasalahan dari segala fitnah yang terjadi sebenarnya tidak berawal dari faktor di luar diri, melainkan bermula dari dalam dirimu sendiri.
hanya karena pendirianmu yang sangat mudah menjadi lusuh. Orang lain boleh saja menjadi pemicu. Namun sejauh engkau dapat berlaku bijaksana berdasarkan pada pandangan luas untuk tidak terlalu gegabah dalam mengambil setiap tindakan, maka segala apapun yang menggoda dari luar dirimu akan dapat teredam dengan baik dan tenggelam begitu saja tanpa adanya suatu reaksi berlebih. Sebab rumor dihembuskan oleh orang-orang bodoh, diterima oleh orang-orang pandil, dan disebarkan oleh orang-orang tolol. Pastikanlah dirimu bukanlah bagian dari orang-orang yang seperti itu. Seseorang yang merasa dirinya telah dihargai adalah seseorang yang akan selalu berusaha untuk berbuat lebih dari apa yang telah dia dapatkan. Seseorang yang merasa martabatnya telah ditinggikan akan selalu berusaha berlaku lebih dari sekadar apa yang dia harap-harapkan. Begitulah kebijaksanaan dalam membentuk satu kepribadian guna mendapatkan karakter bijak dan kokoh dalam mengisi hari-hari di sepanjang kehidupan. Para bijaksana berkata bahwa roda kehidupan akan terus berputar hanya apabila terjadi bingkai keseimbangan di antara para penghuni dunia dengan dunia itu sendiri. Bila tidak, tak akan pernah ada kerusakan yang terjadi setiap waktu akan dapat bertahan untuk waktu yang sebegitu lamanya. Sebab si perusak dengan yang dirusak akan sama-sama mengalami kerusakannya masing-masing di penghujung waktu. Namun ingatlah bahwa setiap insan adalah pemimpin, baik bagi dirinya sendiri ataupun juga bagi orang lain. Dan Tuhan pasti akan memintai pertanggungjawaban pada setiap pemimpin dari apa yang telah dipimpinnya kelak ketika alam dunia telah berakhir. Bersyukurlah ketika engkau menjadi sebagai dirimu sendiri, dengan tidak hidup di bawah bayang-bayang orang lain. Kamu boleh menjadi inspirator bagi orang lain dengan tetap menjadi sebagai dirimu sendiri. Tak perlu engkau gamang dalam melakukannya. Untuk dapat memberi inspirasi bagi yang lain, kau tak harus selalu menjadi manusia sempurna. Tak akan pernah ada seorang pun manusia sempurna, sebab kesempurnaan itu sendiri adalah hak mutlak dari Dia Sang Maha Pencipta kehidupan. Kesempurnaan seorang manusia hanyalah apabila dia memiliki kelebihan dan kelemahan yang lengkap di dalam dirinya. Untuk itu, Tuhan memberi kita akal budi yang berfungsi sebagai pembeda, agar kita dapat membedakan mana yang baik untuk dilakukan dan mana yang buruk untuk dihindari. Maka teruslah memotivasi diri, berusaha keras dengan semangat tinggi untuk menjadi lebih baik terlebih dahulu sebelum orang lain. Lalu lahirkanlah banyak motivasi untuk menginspirasi orang-orang dengan berbagai macam kreasi yang berhasil kau ciptakan sebagai dirimu sendiri. Itulah perwujudan dari seseorang yang keberadaannya tidaklah menjadi percuma untuk telah hadir di dalam suatu kehidupan. Salah.